Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Maulida, NIM 05395266, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 mata kuliah struktur data. Langsung saja kita mulai penjelasan program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS. Baris pertama mengimpor paket Java util yang berisi kelas-kelas utilitas seperti array list, list, array, dan queue. Saya membutuhkan ini untuk struktur data yang dipakai. Baris ketiga, di sini saya mendefinisikan kelas public graph search DVS yang menampung seluruh implementasi graph dan fungsi pencarian DVS. Baris keempat, di dalamnya ada kelas status node yang mempresentasikan setiap simpul atau node pada graf. Baris kelima, field label adalah nama node, misalnya A1, A2, dan seterusnya. Baris 6, field value, menyimpan nilai numerik yang ingin kita cari dalam tugas ini. Baris 7, konstruktor node mengisi dua field tersebut. Ketika kita membuat new node A1 10, maka label dan value diisi sesuai. Baris 11, baris ini membuat adjacency list, yaitu daftar-daftar integer setiap indeks mewakili satu node, dan daftar di dalamnya menyimpan indeks-indeks tetangga. Saya gunakan integer untuk merujuk ke posisi node di array nodes. Baris 12, array nodes menampung 8 objek nodes A1 sampai A8, indeks 0, A1, indeks 1, A2, dan seterusnya. Baris 13, array visited, menyimpan status apakah node sudah dikunjungi oleh DVS. Ini mencegah loop tidak berujung di graph yang bersikap syilik. Baris 15, konstruktor kelas graph search DVS. Di sini akan menginisialisasi struk graph adjacency list, node, dan tepi atau edge. Baris 16, saya menambahkan 8 array list ke edge, 1 untuk setiap node. Ini memastikan edge get i valid untuk i dari 0 sampai 7. Baris 18 sampai 25. Baris-baris ini berikut mengisi array nodes dengan objek nodes. Baris 28 sampai 36. Kemudian saya panggil edge beberapa kali untuk mendefinisikan tepi graph. Komentar menunjukkan relasi antar label karena saya implementasikan graph tidak berarah. Setiap pemanggilan add edge u v menambahkan v ke daftar tetangga u dan u ke daftar tetangga v. Baris 39 sampai 41, metode add edge sederhana, ambil list tetangga node u dan tambahkan v, lalu lakukan sebaliknya. Ini memodelkan hubungan dua arah antar node. Baris 45, metode public DVS search, memulai proses DVS. Ia menerima indeks awal star IDX berupa angka dan target adalah nilai numerik yang saya cari. Baris 46, sebelum mulai saya reset semua visited menjadi false. Ini penting jika metode dipanggil berkali-kali. Baris 47, cetak pesan ke konsol yang menyatakan dari node di mana pencarian dimulai serta nilai target. Baris 48, buat patch text sebagai list bantu yang merekam jalur saat DVS sedang berjalan. Ini berguna untuk menampilkan jejak atau track mirip tumpukan panggilan rekursif. Baris 49, panggil fungsi rekursif DVS resisif yang mengimplementasikan inti DVS dan mengembalikan hasilnya. Baris 52, metode ini melakukan DVS rekursif parameter u, adakah indeks node saat ini. Baris 53, tandai node u
sudah dikunjungi supaya tidak kembali lagi di jalur ini. Baris 54 tambahkan U ke pet stack karena kita sedang berada di node ini. Baris 56 cetak pesan bahwa kita sudah masuk ke node ini serta nilai node, lalu akan saya panggil metode printPad untuk menampilkan jalur saat ini. Baris 57 panggil printPad untuk menampilkan isi pet stack dalam format yang mudah dibaca. Baris 59 sampai 61 jika nilai node sama dengan target, cetak pesan ditemukan, lalu kembalikan indeks node sebagai tanda sukses. Karena rekursi, saya kembalikan nilai ini naik ke pemanggil sehingga pencarian berhenti. Baris 65 sampai 68 iterasi semua tetangga V dari node U. Bila tetangga belum dikunjungi, panggil DVS rekursif untuk menjelajah lebih dalam dari V. Jika panggilan rekursif mengembalikan indeks yang bukan -1, itu berarti target sudah ditemukan di sub pohon. Itu langsung return supaya seluruh pencarian berhenti dan hasil di bawah naik. Baris 73, jika semua tetangga sudah dicek dan target belum ditemukan, kita melakukan backtrack, keluarkan node terakhir dari pet stack karena kita kembali naik ke satu tingkat pada stack rekursif. Baris 74 dan 75 cetak status backtrack beserta jalur yang tersisa setelah pengeluaran node. Baris 76, jika tidak ada yang ditemukan di jalur ini, kembalikan -1 sebagai tanda gagal. Baris 79 sampai 89 metode membantu printPad menampilkan isi listpad dalam format A1, A2, A4 jika kosong tampil kosong. Baris 92 sampai 99 metode print graph mencetak adjacency list graph ke konsol supaya saya tahu struktur graph dan nilai setiap node saat program dijalankan. Baris 101 sampai 112 metode main adalah titik masuk program. Saya membuat instance graph, memprint struktur graph, lalu menentukan target end dan indeks start. Kemudian memanggil DVS search dan mencetak hasil akhir apakah target ditemukan dan di node mana. Selanjutnya, saya cek hasil dengan cara klik F5 pada keyboard. Berikut adalah hasil dari program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS. Baris pertama, sama seperti program sebelumnya, saya mengimpor Java util untuk menggunakan struktur data seperti linked list, dan queue. Baris ketiga, definisi kelas graph search BVS yang akan menampung semua logika BVS. Baris 4 sampai 11, kembali saya punya kelas node yang menyimpan label dan value. Struktur ini identik dengan DVS agar graph dan nilai node konsisten. Baris 13, adjacency disadj seperti sebelumnya untuk menyimpan tetangga tiap node. Baris 14 dan 15, array node sama fungsinya, dan visited menandai node yang sudah pernah dimasukkan ke dalam QWW. Baris 17 sampai 30, konstruktor membuat 8 list di AJ, mengisi nodes dengan label dan nilai serta menambahkan tepi graf melalui add edge. Baris 33 sampai 36, metode add edge identik dengan versi DVS menambahkan relasi dua arah. Baris 38, metode BVS search mengimplementasikan BVS secara iteratif menggunakan QV. Baris 39, reset semua flag visited ke false sebelum memulai pencarian. Baris 40, buat key bertipe integer. Saya menggunakan linked list sebagai implementasi QQ di Java. Baris 41 dan 42, array parent menyimpan parent. Setiap node ini berguna jika saya ingin mengkonstruksi
inisialisasi jalur dari sumber ke target. Saya inisialisasi semua dengan -1. Baris 43 dan 44 tanda node awal sebagai visited dan tambahkan ke QW sebagai titik start. Baris 45 cetak informasi awal. Baris 47 loop utama BVS. Selama ada node di QWW, saya harus terus memprosesnya. Baris 49 dan 50 sebelum memproses untuk keperluan thread, saya cetak keadaan QWW saat ini. Baris 52 ambil dan keluarkan elemen paling depan QWW. Ini adalah node yang akan saya proses sekarang. Baris 53 cetak node yang sedang diproses beserta nilainya. Baris 55 sampai 59 jika node yang sedang diproses punya nilai sama dengan target, langsung cetak, ditemukan dan dikembalikan indeksnya. Baris 61 sampai 69 untuk setiap tetangga V dari U jika belum dikunjungi, saya tandai visited set parents V ke U, lalu tambahkan V ke QW. Saya juga mencetak aksi ini agar penonton melihat proses penambahan pada QW. Baris 70 jika loop selesai tanpa menemukan target, kembalikan -1 menandakan tidak ditemukan. Baris 73 sampai 82 metode pembantu print QW menampilkan isi QW format A2 A3 untuk trace visual, sama seperti di baris 84 sampai 91 sama seperti di DVS mencetak adjacency list graph. Baris 93 sampai 103 metode main membuat instance, memprint graph, menentukan nilai target dan start, memanggil BVS search, lalu mencetak hasil akhir. Selanjutnya saya cek hasilnya dengan klik F5 pada keyboard. Berikut adalah hasil dari pemrograman pencarian menggunakan algoritma breadth first search atau BVS. Mohon maaf jika masih ada kesalahan, dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.